Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yuni Masdi David, NIM 856242505. Di video kali ini merupakan tugas pembelajaran kelas rangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya, Nak. Apakah sebelum berangkat ke sekolah tadi anak ibu ada sarapan? Ada, Bu. Ada? Ya, bagus. Sarapan itu penting ya, Nak, karena dengan sarapan kita bisa semangat dan fokus dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita ikuti ya. Anak-anak, pada hari ini kita belajarnya digabung ya, digabung antara anak kelas 5 dan anak kelas 4. Guru anak kelas 5 digabung belajar ke kelas 4 karena guru kelas 5 sakit jadi tidak bisa hadir pada hari ini ya. Baiklah, ibu akan membagi tempat duduknya. Anak kelas 5 di sebelah kiri ibu dan kelas 4 di sebelah kanan ibu ya. Baiklah, anak-anak coba lihat di sekelilingnya, apakah ada sampah atau mejanya yang kurang rapi. Kalau seandainya ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah, dan kalau mejanya kurang rapi, tolong dirapikannya. Nah, udah rapi semuanya ya. Nah, pintar. Anak-anak, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bila ibu akan mengambil absen. Ibu akan mengambil absen dimulai dari kelas 4. Arfa, 2. Beni, 2. absen kelas 5. Romi, Hadir, Bu. hadir. Riko, Hadir, Bu. hadir. Pintar ya anak ibu, ada semua. Baiklah anak-anak, ibu akan, karena ibu akan menerangkan pelajaran untuk 2 kelas. Pertama-tama ibu akan menerangkan materi untuk kelas 4 terlebih dahulu. Untuk kelas 5, coba buka buku paketnya halaman 33. Udah semua? Udah. Coba pelajari mengenai materi tersebut. Nanti kita akan mempelajari materi tersebut ya. Baiklah, untuk anak kelas 4, sebelum ibu memulai pelajaran menjelaskan, apakah anak kelas 4 tahu tentang materi yang kita pelajari minggu lalu? Siapa yang tahu? Apa ya? Apa coba apa? Perkembangan zaman. Ya, materi kita minggu lalu itu perkembangan zaman ya, Pak. Baiklah, tujuan sekarang kita akan mempelajari yaitu mengenal teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Teknologi, kita mengenal teknologi. Teknologi itu ada 3, yaitu teknologi komunikasi, pertama teknologi produksi, kedua teknologi komunikasi, dan yang ketiga teknologi transformasi. Baiklah, ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai ketiga teknologi tersebut. Yang pertama, teknologi produksi. Apa itu teknologi produksi? Teknologi produksi adalah segala bentuk kegiatan yang menghasilkan barang yang berlandasan kepada pengetahuan. Teknik produksi pada zaman sekarang ini berkembang sangat pesat dan maju. Teknik produksi saat sekarang ini sangat mempermudah pekerjaan manusia. Ya, sebagai contoh teknik produksi, misalnya di bidang pertanian, yaitu merontokkan gabah. Pada di masa lalu, para petani merontokkan gabah itu dengan menggunakan alat seadanya, seperti ini. Pada zaman di masa lalu itu, petani menggunakan alat perontok gabah hanya dengan menggunakan alat seadanya saja yang dibuat misalnya dari kayu gitu kan, atau diinjak-injak gitu. Kalau menggunakan bahan dari kayu
kayu ini atau alat dari kayu ini itu dengan cara para petani menepuk-nepukkan gabah yang akan dipisahkan dari batangnya atau dari tangkainya kan. Kalau dengan menggunakan alat produksi di masa hasilnya tuh mungkin tuh kurang maksimal dan memakan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya ya. Berbeda dengan teknologi produksi di masa kini atau modern yang sudah menggunakan mesin ya. Dan dengan menggunakan mesin ini pekerjaan yang dilakukan bisa dikerjakan dengan cepat selesainya, dan hasil yang didapatkan pun maksimal daripada teknologi produksi di masa lalu ya. Baiklah, itulah tentang teknologi produksi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu sebelumnya kita harus tahu dulu teknologi komunikasi itu apa. Teknologi komunikasi itu adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, ya kan? Ya, teknologi pada saat sekarang ini teknologi komunikasi ini juga sangat berkembang di masyarakat kita ya. Contohnya saja teknologi komunikasi itu telepon. Pada zaman dahulu itu atau zaman sebelumnya itu kita atau manusia menggunakan telepon sebagai alat untuk berkomunikasi kan. Dengan menggunakan telepon ini kita bisa mengetahui kabar berita teman atau saudara kita yang jauh kan. Tapi kalau dengan telepon ini kita tidak bisa membawanya kemana-mana. Telepon ini hanya bisa diletakkan di rumah saja, di suatu ruangan, tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi kalau seandainya nanti ada teman kita yang menghubungi ke rumah, misalnya kita lagi pergi dengan orang tua kita keluar di rumah, hanya ada kakak kita kan, ternyata teman kita menghubungi, dia memberitahu mau main ke rumah. Kita tidak tahu, tahunya mungkin setelah kita sampai di rumah, nyata-nyata teman sudah ada di rumah, kita misalnya masih dalam keadaan namanya aja dari luar kan, mungkin dalam keadaan kotor gitu kan. Jadi itu belum siap kitanya kan. Tapi zaman sekarang ini teknologi sudah maju, yaitu menggunakan handphone yang sudah bisa dibawa kemana-mana. Dengan menggunakan handphone kita bisa dengan menggunakan alat komunikasi ini jarak dan waktu bisa diatasi ya. Handphone ini memberikan kemudahan kepada kita. Dengan handphone ini bisa dibawa kemana-mana, di mana saja kita berada, orang bisa tahu di mana kita, dan kita bisa tahu informasi yang ingin kita dapatkan kan. Misalnya seperti tadi kita lagi berada di luar, nyatanya teman kita telepon kita, saya mau main ke rumah kamu gitu kan. Jadi kalau kita tahu misalnya teman kita mau main ke rumah, kita kan bisa siap-siap pulang terlebih dahulu gitu kan, untuk siap-siap. Itulah kelebihannya teknologi komunikasi di masa sekarang. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teknologi transportasi. Teknologi transportasi yaitu alat yang digunakan untuk kita bepergian. Contohnya saja 3. Teknologi transportasi seperti yang Ibu jelaskan tadi, teknologi transformasi itu adalah alat yang bisa kita gunakan untuk bepergian. Kalau di masa lalu itu atau di masa lampau itu, contoh alat yang bisa digunakan untuk bepergian itu ada 3. Maksudnya ada 3 itu, ada alat transportasi di daratan dan transportasi di laut dan di udara. Kalau transportasi di darat, di masa lalu orang menggunakan kuda sebagai alat transportasinya. Nah, kalau di alat transportasi dan untuk transportasi udara, biasanya orang di masa lalu itu menggunakan balon terbang ya. Nah, sedangkan di masa sekarang kita lebih dimudahkan. Kalau menggunakan alat transportasi di masa lalu ini, mungkin kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pergi untuk mencapai tujuan yang kita tuju gitu kan. Tapi
karena kecepatannya itu kan terbatas. Tapi kalau sudah menggunakan teknologi transformasi masa sekarang itu, kalau di transportasi darat sudah ada mobil, di transportasi laut sudah ada kapal, di transportasi udara sudah ada pesawat terbang. Dengan menggunakan transportasi teknologi transportasi yang ini, kita bepergian itu sudah sudah lebih cepat mencapai tujuan, ya. Nah, baiklah anak kelas 4, itulah materi yang bisa Ibu ajarkan dan Ibu jelaskan pada hari ini. Apakah ada yang belum paham atau sudah paham semuanya? Paham semuanya ya? Nah, baiklah. Untuk menguji pemahaman anak-anak Ibu di kelas 4, Ibu akan memberikan soal latihan yang sudah Ibu print. Ibu akan membagikan ke masing-masing anak-anak Ibu. Nanti jawabannya ditulis di sini saja ya. Baik. Arfa, tolong dibagikan kepada temannya. Tolong dibagikan kepada temannya ya. Nah, Ibu kasih waktu selama 15 menit. Ya, tolong dikerjakan tugasnya dan jangan ribut. Ibu akan menjelaskan pelajaran untuk kakak kelas kalian dulu, kelas 5 ya. Baiklah, anak Ibu kelas 5, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat cahaya, ya. Sifat-sifat cahaya. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang sifat-sifat cahaya, apakah anak Ibu kelas 5 masih ingat tentang pelajaran minggu sebelumnya? Nah, Romi coba jelaskan. Gaya, gerak, dan Energi. energi. Iya. Gaya, gerak, dan energi ya, Romi ya. Baiklah, tujuan Ibu menerangkan atau menjelaskan atau tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu supaya anak-anak Ibu tersebut tahu dan memahami tentang sifat-sifat cahaya ya. Baiklah, sifat-sifat cahaya. Sebelum itu kita harus tahu dulu itu cahaya itu apa? Cahaya itu adalah suatu energi yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Tanpa adanya cahaya perjalanan kehidupan di muka bumi ini kurang sempurna ya. Nah, terus cahaya itu salah satunya manusia tergantung kepada cahaya. Salah satunya contohnya misalnya tumbuhan cahaya contohnya itu pada fotosintesis. Tumbuhan berfotosintesis dan akan menghasilkan karbohidrat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kelima, yang keempat, cahaya dapat merapat lurus. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Seperti inilah contohnya ya, anak kelas 5. Cahaya dapat dipantulkan. Misalnya kita memantulkan cahaya ke kaca atau ke lantai, maka dia akan memantul lagi di atas kan? Dapat lihat bersama-sama kan anak? Nah, kalau hiasan itu, contohnya kita ambil sebuah gelas yang berisi air dan kita masukkan pensil ke dalamnya, maka pensil itu akan terlihat patah. Padahal nyatanya pensil itu tidak patah. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat ya anak-anak. Nah, kalau cahaya dapat merambat lurus itu, misalnya kita berdirikan, kita tegakkan 3 buah kertas dengan ketiganya itu dibolongkan di tengah-tengahnya. Setelah itu kita susun dan kita letakkan lilin di belakangnya dan kita hidupkan lilin atau senter di belakangnya. Kita lihat di depan, maka cahaya itu akan terlihat sama kita ya. Terus cahaya menembus benda bening. Contohnya kita ambil sebuah gelas yang berisi air dan kita tembakkan lampu senter di situ, maka cahaya tersebut akan akan tetap menembus. Nah, dan yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Contohnya itu pelangi anak-anak Ibu. Cahaya dapat diuraikan. Pelangi itu berwarna-warni seperti yang sama-sama dapat
tugas atau soal latihan kepada anaknya. Caranya sama ya dengan adiknya tadi, dengan anak kelas 4. Ditulis di sini ya untuk masing-masing siswa. Dibagikan Robi kepada temannya. Ibu beri waktu 10 menit. Anak-anak ibu sudah selesai semuanya? Sudah. Dikumpulkan ya ke meja bagian depan, meja temannya ya. Taruh di sini. Taruh di sini ya, kelas 4. Baik. Baiklah anak-anak ibu. Untuk materi kelas 4 siapa yang bisa menyimpulkan? Coba angkat tangan. Nah, apa? Coba apa? Teknologi yang berkembang dapat mempermudah Keperluan manusia ya? manusia. Iya, pintar apa? Kalau untuk materi di kelas 4 itu, kesimpulannya teknologi itu dapat mempermudah segala pekerjaan manusia ya. Atau untuk materi kelas 5, siapa yang dapat menyimpulkan? Ya Robi, coba Robi. Saya berguna bagi kehidupan manusia. Iya, pintar Robi. Cahaya berguna bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang kebetulan pulang setelah berbunyi ya. Ibu akan memberikan tugas untuk anak kelas 4, buka buku pakainya halaman 25, kerjakan tugas tersebut dan dikumpul minggu depan ya. Dan untuk anak kelas 5 buka halaman buku pakainya halaman 35 dan juga dikumpul minggu depan ya. Atau setelah ibunya masuk dikumpul aja kembali ke ibunya ya. Baiklah anak ibu, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akhiri dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.